Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pamungkas. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi kelas Palembang angkatan tahun 2019. Kali ini saya memiliki tugas mata kuliah Fisiologi Invertebrata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinasi perantara saraf dan sistem endokrin. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah sistem hormon pada arthropoda dan juga sistem hormon pada echinodermata. Kali ini saya tidak bisa melakukan uji coba secara langsung, akan tetapi saya akan melakukan analisis perbandingan terhadap apa yang saya lihat dengan informasi yang saya dapatkan. Baiklah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai sistem hormon yang terdapat pada arthropoda, terutama terdapat pada cluing. Berbeda dengan sebelumnya, saya tidak akan melakukan uji coba secara langsung, akan tetapi saya akan melakukan analisis perbandingan dengan cara melihat hewannya secara langsung dan membandingkannya dengan sumber informasi yang terdapat pada internet. Dapat kita lihat di sini bahwasanya saya sudah mengumpulkan beberapa cluing, ada yang masih muda dan juga dewasa. Dapat kita lihat bahwasanya si cluing yang masih muda itu memiliki warna coklat keputihan, tidak dengan warna merah, sedangkan yang dewasa memiliki warna merah. Perlu kita ketahui bahwasanya warna-warna yang dihasilkan oleh arthropoda itu dihasilkan dari pigmen dan struktur kutikulanya. Sedangkan arthropoda ini memiliki eksoskeleton yang akan menghalangi pertumbuhan. Oleh karena itu, si arthropoda secara periodik akan mengganti kutikula saat mereka tumbuh. Nah, proses pergantian kutikula ini disebut dengan molting atau egg disease. Pada beberapa spesies arthropoda, molting dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan spesies lainnya dipengaruhi oleh peningkatan tekanan dalam tubuhnya. Proses molting berkaitan untuk pertumbuhan jaringan atau otot. Nah, pemicu peristiwa molting adalah hormon ecdysone yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin tertentu, misalnya kelenjar protorak pada serangga. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya cluing memiliki hormon endokrin untuk mengubah warna tubuhnya yang dari masih muda ke dewasa. Setelah rontok bulu atau molting, arthropoda digambarkan sebagai teneral, muda, segar, pucat, dan bertubuh lembut. Dalam 1 atau 2 jam, kutikula mengeras dan menghitam setelah proses penyamakan yang serupa dengan produksi kulit. Selama fase pendek ini, hewan mengembang, karena pertumbuhannya dibatasi oleh kekakuan kerangka luar. Pertumbuhan anggota badan dan bagian lain yang biasanya ditutupi oleh eksoskeleton keras dicapai dengan transfer cairan tubuh dari bagian lunak sebelum kulit baru mengeras. Ekdisis memungkinkan jaringan yang rusak dan anggota tubuh yang hilang untuk diregenerasi atau secara substansial dibentuk kembali. Regenerasi lengkap mungkin memerlukan serangkaian mabung atau molds tunggul menjadi lebih besar dengan setiap mabung sampai ukurannya normal atau mendekati normal. Baiklah, kali ini saya berkesempatan lagi untuk menjelaskan mengenai sistem hormon yang terdapat pada echinodermata. Sama seperti sebelumnya, saya tidak akan melakukan uji coba secara langsung. Namun perbedaannya kali ini saya tidak akan mengamati hewan tersebut secara langsung,
Karena tidak dapat menemukan hewan tersebut, maka saya akan mencari cuplikan hewan tersebut yang terdapat dari internet dan juga membandingkannya dengan informasi yang saya dapatkan dari internet. Dapat kita lihat dan ketahui bahwa Echinodermata memiliki dua jenis hormon secara garis besar. Hormon jenis yang pertama yaitu hormon-hormon peptida yang terdiri dari gonad stimulating substance atau GSS dengan nama lainnya radial nerve factor atau RNF yang terdapat pada tali saraf radial. Yang kedua itu maturation inducing substance atau MIS dengan nama lain 1-metiladenin. Yang ketiga itu maturation promoting factor atau MPF. Ketiga hormon ini terlibat dalam inisiasi kembali meiosis pada oosit primer. GSS bertindak dengan merangsang sel-sel folikel untuk menghasilkan MIS. Baik GSS dan MIS terlibat dalam merangsang debit dari gamet di kedua jenis kelamin. Sedangkan MPF terlibat fungsinya dalam pemecahan vesikula germinal oosit. Diyakini bahwa kontrol dan koordinasi vitellogenesis pada Echinodermata dimediasi oleh steroid. Nah, selanjutnya yaitu hormon steroid. Hormon steroid ini terdiri dari 3 jenis, yaitu progesteron, testosteron, dan estron. Ketiganya ini terdapat pada sisa pylorus dan gonad. Untuk fungsinya sendiri, progesteron dan testosteron ini berfungsi untuk reproduksi, sedangkan estron ini berfungsi untuk stimulasi vitellogenesis dan pertumbuhan ovarium. Sejumlah penelitian telah menyajikan bukti kuat bahwa steroid jenis vertebrata ada pada hewan berkulit lunak. Beberapa bukti ini telah menunjukkan kapasitas metabolik atau sintetis dalam jaringan Echinodermata untuk steroid. Dalam studi yang menggunakan homogenat sel bebas dari ovarian, jaringan sesa pilorik dinding tubuh, testis dan ovarium dari bintang laut Asterias rubens, androstenedion radiolabeled bertransformasi menjadi sejumlah metabolit androgen termasuk testosteron. Hal ini menunjukkan keterlibatan androgen endogen dalam pengendalian pertumbuhan dan proses reproduksi. Menyesuaikan siklus reproduksi dan metabolisme steroid, tingkat estrogen dan progesteron ditentukan oleh RIA atau radioimmunoassay pada gonad dan sisa pilorik dari asteroid Sclerastia mollis. Konsentrasi relatif dari kedua steroid yang terdeteksi di gonad namun tidak pada sisa bergantung pada jenis kelamin. Dalam Asterias vulgaris, peningkatan tingkat estradiol, progesteron, dan testosteron bertepatan dengan kejadian selama gametogenesis. Ada keraguan mengenai kapasitas jaringan Echinodermata untuk mensintesis estradiol 17 beta atau estron dalam studi-studi tingkat progesteron dan estrogen di jaringan reproduksi. Untuk mendukung peran fungsional estradiol 17 beta dalam reproduksi Echinodermata, pengikatan seperti reseptor dari estradiol 17 beta telah dilaporkan dalam sesa pilorik Asterias rubens. Injeksi estradiol 17 beta atau estron ke bintang laut Sclerastia mollis menyebabkan peningkatan kadar estron dan progesteron dalam ovarium, peningkatan diameter oosit, dan tingkat protein yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan estrogen dan progesteron terlibat dalam proses regulasi metabolisme dan reproduksi. Perubahan pada tingkat komponen tertentu dari jalur biosintesis pada asteroid Luidia clacrata diamati mengikuti suntikan estradiol 17 beta dan estron. Estradiol 17 beta juga menyebabkan sintesis protein novel, meskipun bukan protein kuning telur, dalam Coelomycetes dari 1 asteroid dan 2 echinoid.
Setelah beberapa materi yang saya paparkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pada arthropoda, terutama pada keluing, ini memiliki hormon yang bekerja pada fungsi kolorasi dan pertumbuhan. Ia membuat hormon ini sebagai bentuk pertumbuhan, dan penggunaan hormon ini merusak bagian tubuhnya, yaitu pada bagian eksoskeleton. Sedangkan pada echinodermata, terutama pada bintang laut, hormon berfungsi pada reproduksi, terutama pada reproduksi aseksual. Hormonnya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu hormon-hormon peptida dan juga hormon steroid. Nah, beberapa hormon ini memiliki keterikatan dari fungsi maupun lokasi keberadaannya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.